Apa itu metode hisab? Metode hisab adalah metode perhitungan. Jadi dihitung bintang-bintang yang ada di angkasa. Bagaimana cara menghitungnya? Ada ilmunya. Namanya ilmu falak. Atau bahasa lainnya ilmu nujum, ilmu perbintangan. Atau bahasa lainnya ilmu astronomi. Ya. Ilmu ini merupakan ilmunya Nabi Yusha bin Nun. Ini bisa dilihat di dalam Jami'ul Masanid yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 13 Februari tahun 2026. Itu tanggal Masehinya. Tanggal Hijriyahnya ternyata kita sudah memasuki tanggal 25 Sya'ban. Artinya apa? Artinya tidak sampai 1 minggu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Muhammadiyah sudah memastikan bahwa Ramadan akan jatuh pada hari Rabu. Sekarang Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Itu keputusan Muhammadiyah sudah memastikan bahwa Ramadan akan datang pada hari Rabu. Berbeda dengan pemerintah dan NU. Pemerintah dan NU belum memastikan apakah Ramadan itu Rabu ataukah Kamis. Jadi antara Rabu dan Kamis. Nanti di sidang isbat dulu pada hari Selasa. Selasa maghrib ada sidang isbat. Kalau hilal terlihat maka Rabu puasa, kalau hilal tidak terlihat maka puasanya Kamis. Kita berharap mudah-mudahan puasanya bareng ya, lebarannya juga bareng. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan membaca sebuah hadis yang berkaitan dengan metode penetapan awal Ramadan dan penetapan hari raya Idul Fitri. Kitab hadis yang akan kita baca adalah kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitabus Siyam. Hadis yang akan kita baca berada di dalam kumpulan bab tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Jadi nama orang Arab itu satu kata Pak. Satu suku kata ya. Oleh karenanya harus disebut nama binnya. Orang Arab kalau namanya Abdullah, Abdullah semua. Namanya Salim, Salim aja. Jadi cuma satu suku kata. Beda dengan nama orang Indonesia. Nama orang Indonesia itu minimal 2 suku kata ya. Ada yang sampai 3, ada yang sampai 4. Makanya orang Indonesia itu nggak perlu disebut nama bapaknya, nggak perlu disebut binnya.
Nah, orang Arab karena namanya satu suku kata, maka harus disebut binnya biar nggak ketuker. Karena di zaman Nabi yang namanya Abdullah banyak. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Ruwahah, dan lain sebagainya. Nah, Abdullah yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya, meridhoi Abdullahnya dan meridhoi Umarnya. Qala, Abdullah bin Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda yang pernah didengar oleh Abdullah? Sabda yang pernah didengar oleh Abdullah bin Umar adalah idza ra'aitumuhu fasumu. Apabila kalian melihat hilal. Kira-kira hilal itu apa, Pak? Bulan sabit, bulan muda, ya. Apabila kalian melihat hilal Ramadan, fasumuhu, maka hendaklah kalian berpuasa. Jadi nanti hari Selasa, tepatnya malam Rabu, tim dari Kemenag atau dari lembaga-lembaga lain akan menyebar di seantero Indonesia untuk melihat hilal. Kalau hilal terlihat di malam Rabu, maka hari Rabunya adalah tanggal 1 Ramadan. Berarti di malam itu kita langsung tarawih, besoknya puasa. Tapi kalau seandainya di malam Rabu nanti hilal tidak terlihat, maka hari Rabunya masih dianggap tanggal 30 Sya'ban, sehingga puasanya nanti hari Kamis. Berarti tarawihnya malam Kamis, Kamis siangnya kita puasa. Ya. Nah, kata Nabi, apabila kalian melihat hilal Ramadan, maka hendaklah kalian berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan apabila kalian melihat hilal bulan Syawal, maka hendaklah kalian berhenti berpuasa. Nanti di tanggal 29 Ramadan, tim dari pemerintah kembali akan melihat hilal. Apakah hilal Idul Fitri sudah terlihat atau belum? Kalau tanggal 29 malam, berarti malam 30 ya. Kalau malam ke-30 hilal Idul Fitri sudah terlihat, maka besoknya Idul Fitri, tanggal 1 Syawal. Tapi kalau hilalnya tidak terlihat, maka besoknya masih tanggal 30 Ramadan. Berarti kita puasa 1 hari lagi. Baru lusanya Idul Fitri, ya. Nah, itu pesan Nabi. Wa idza ra'aitumuhu, apabila kalian melihat hilal Idul Fitri, hilal Lebaran, hilal bulan Syawal, maka hendaklah kalian berhenti untuk berpuasa. Fa in gumma alaikum faqdurulah. Apabila hilalnya terhalang oleh awan, maka hendaklah kalian menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Misalkan nanti malam Rabu ketika tim dari pemerintah akan melihat hilal, ternyata langit berawan, Pak.
sehingga tim tidak bisa melihat hilal. Kata Nabi, apabila langitnya berawan, ya sudah, maka jadikanlah hari esok sebagai tanggal 30 Sya'ban. Berarti masih belum puasa tuh reboknya, sehingga berpuasanya di hari Kamis. Itu kalau berawan, hilalnya tidak terlihat, ya. Nah, atau hilalnya terlihat tapi tidak mencukupi syarat, derajatnya, elongasinya tidak mencukupi syarat, maka puasanya nanti hari Kamis. Tapi kalau misalkan nanti di hari Rabu hilalnya terlihat kemudian cukup syarat, berarti malam harinya langsung tarawih, hari Rabunya langsung puasa. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, itulah metode pertama dalam menentukan awal Ramadan dan menentukan hari raya Idul Fitri, yaitu dengan metode ru'yatul hilal, melihat bulan sabit. Metode yang kedua adalah metode hisab. Apa itu metode hisab? Metode hisab adalah metode perhitungan. Jadi dihitung bintang-bintang yang ada di angkasa. Bagaimana cara menghitungnya? Ada ilmunya. Namanya ilmu falak, atau bahasa lainnya ilmu nujum, ilmu perbintangan, atau bahasa lainnya ilmu astronomi, ya. Ilmu ini merupakan ilmunya Nabi Yusha bin Nun. Ini bisa dilihat di dalam Jami'ul Masanid yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, atau bisa dilihat di dalam kitab, saya lupa nama kitabnya, tapi akhirnya ada Al-Qudsiyahnya, ya, apa itu, Nafahatul Qudsiyah atau apa gitu. Ini dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Jadi ada kisah tentang Nabi Yusha bin Nun. Satu ketika umat Nabi Yusha bin Nun, mereka mengatakan kepada Nabi Yusha, wahai Yusha, kami akan beriman kepadamu tapi dengan syarat, engkau mengajarkan kami satu ilmu, yang mana dengan ilmu itu kami bisa mengetahui kapan orang akan lahir dan kapan dia akan meninggal. Akhirnya dibuatlah perjanjian, apabila Nabi Yusha mengajarkan mereka ilmu tersebut, mereka akan beriman. Tapi kalau tidak, maka mereka tidak akan beriman. Kemudian Nabi Yusha pun mengajarkan mereka ilmu tersebut. Dibawalah umatnya ini ke atas gunung, kemudian tatkala rintikan hujan turun, maka Nabi Yusha mengajarkan ilmu tersebut. Setelah langit terang, maka diajarkan, ini namanya bintang ini namanya bintang ini nomornya sekian, angkanya sekian. Diajarkan ilmu nujum, ilmu perhitungan, ilmu yang bisa mengetahui kapan seseorang akan lahir, kapan seseorang akan mati, ya. Akhirnya setelah umatnya diajarkan ilmu tersebut, mereka pun beriman kepada Nabi Yusha bin Nun alaihi salam. Nah, ketika Nabi Yusha bin Nun wafat dan orang-orang soleh di kalangan umatnya wafat, ilmu tersebut terus diwariskan ke generasi-generasi setelahnya sampai dipelajari oleh orang-orang kafir. Ilmu tersebut, Pak, menyebar di kalangan orang kafir sampai pada zaman Nabi Daud alaihi salam. Di zaman Nabi Daud mendapatkan perintah dari Allah untuk memerangi satu kerajaan kafir.
Akhirnya Nabi Daud mengirim pasukannya. Tapi setiap kali berperang, maka pasukan Nabi Daud kalah telak. Banyak yang menjadi korban. Sementara pasukan kafir, tidak satupun dari mereka yang menjadi korban. Ini kan aneh Pak ya. Biasanya peperangan walaupun dimenangkan, tapi pasti memakan korban. Nah ini anehnya, pihak menang tidak ada satupun korban. Tidak ada satupun orang yang mati. Dikirim pasukan kedua oleh Nabi Daud alaihissalam, tetap kalah. Dan kekalahannya telak, semua mati. Sementara pasukan musuh tidak ada satupun yang mati. Sehingga Nabi Daud beristikharah, bertanya kepada Allah, ya Allah, ada apa ini? Kok peperangan ini begitu aneh? Tidak ada satupun dari pihak musuh yang mati. Maka Allah pun memberitahu Nabi Daud bahwasanya mereka, pihak musuh, orang-orang kafir, memiliki ilmunya Nabi Yusha bin Nun alaihi salam. Jadi sebelum pasukan mereka dikirim ke medan perang, dihitung dulu Pak. Pasukan yang umurnya panjang, maka dikirim ke medan perang. Tapi pasukan yang umurnya pendek, enggak disuruh ikut perang. Makanya tidak heran kalau tidak ada satupun dari mereka yang menjadi korban. Ya. Setelah itu Nabi Daud bermunajat kepada Allah di peperangan berikutnya. Nabi Daud berdoa, ya Allah, tolonglah pasukan kami. Kemudian datanglah pertolongan Allah. Ketika itu peredaran bintang-bintang angkasa dihentikan oleh Allah. Sehingga orang kafir tidak bisa menghitung Pak, mana di antara pasukan mereka yang usianya masih panjang atau yang sudah pendek. Sehingga ketika itu yang dikirim ke medan perang ya secara acak saja. Gus ayo, yang penting perang saja. Gus bisa dihitung soalnya ya. Peredaran bintang-bintang di angkasa terhenti. Akhirnya di peperangan tersebut maka pasukan Nabi Daud dapat mengalahkan pasukan musuh. Akhirnya peperangan pun dimenangkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata ilmu hitung-hitungan bintang, ilmu falak, ilmu astronomi ini adalah ilmunya seorang nabi. Nabi siapa itu? Nabi Yusha bin Nun alaihi salam. Bahkan ilmunya tersebut sampai pada tingkatan bisa mengetahui orang mati dan orang akan lahir. Pak Ustadz, apakah ilmu tersebut masih ada sampai sekarang? Masih ada Pak. Cuman dipegang oleh orang-orang yang menyembunyikan diri. Anu bisa ilmu eta mah moal ngaku. Soalnya anu ngaku-ngaku biasanya tukang, anu ngaku-ngaku mah biasanya tukang bohong Pak. Ya, hati-hati sama orang-orang yang ngaku bisa ini bisa itu, biasanya tukang bohong. Orang yang benar-benar menguasai satu ilmu pasti dia akan menyembunyikan ilmu tersebut. Dulu ada namanya Mama Falak. Tahu Pak Mama Falak? Iya. Orang mana Pak Haji? Pak Gentongan Bogor ya. Mama Falak, kenapa disebut Mama Falak? Karena ilmu falaknya jago. Ya, bisa menghitung, Pak. Bisa menghitung kapan orang meninggal, kapan ini daun nih daun, kapan dia akan jatuh bisa dihitung. Pohon, kapan dia akan berbuah, kapan buahnya jatuh, itu bisa dihitung. Makanya kalau ilmu itu jatuh kepada orang yang imannya lemah, itu bisa disalahgunakan, Mbak. Bisa disalahgunakan untuk merampok. Wah, ini rumah ini saya kapan merampoknya nih? Ya. Oh, kalau merampok di tanggal sekian, bulan sekian, malam sekian, nasib saya akan bagus. Akhirnya ngerampoknya santai aja, Pak. Sambil jalan, buka kunci, ambil ini, ambil itu, jalan lagi, nggak bakal ketangkep. Itu tuh kalau ilmu-ilmu seperti itu dipelajari oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Pak ya. Bisa dihitung semua. Ini anak baru lahir dihitung nih, gedenya jadi apa, ya.
nasibnya seperti apa. Cuman ilmu tersebut sekarang masih ada, ya, masih dimiliki oleh beberapa orang ya yang tidak sesumbar dengan ilmu tersebut, ya. Dan alhamdulillah, Pak. Karena kalau ilmu tersebut disebarluaskan, waduh, repot ini, Pak, ya. Repot, Pak. Ini keimanan kita kepada Allah bisa jadi terganggu. Nah, jadi seperti itu, ya. Itu ilmunya Nabi Yusha bin Nun. Nah, tapi ilmu itu ada tingkatannya. Itu tingkatan paling tinggi. Bisa mengetahui kapan orang mati, bisa mengetahui kapan orang lahir. Nah, ada tingkatan lainnya. Jadi ilmu ini juga bisa digunakan untuk menentukan arah kiblat, bisa digunakan untuk menentukan waktu sholat, bisa digunakan untuk menentukan awal Ramadan, bisa digunakan untuk menentukan kapan Idul Fitri. Nah, ilmu falak yang seperti inilah yang sekarang digunakan oleh Muhammadiyah. Ilmu falak untuk sekedar mengetahui kapan waktu sholat, kapan Ramadan, kapan Idul Fitri. Dan mempelajari ilmu ini hukumnya fardu kifayah. Ya. Berarti untuk mengetahui awal Ramadan dan Idul Fitri ada berapa metode? 2. Pertama, ru'yatul hilal, melihat hilal secara langsung. Yang kedua, metode hisab, metode hitung-hitungan, ya. Nah, untuk mengetahui awal Ramadan dan Idul Fitri hanya dengan 2 ilmu ini saja. Nggak boleh pakai ilmu lain, nggak boleh pakai metode lain, apalagi ilmu yang tidak bisa diverifikasi secara empiris. Artinya ilmu yang tidak bisa dibuktikan. Seperti apa? Seperti lewat mimpi misalkan. Pak Haji Danto tiba-tiba ngomong di YouTube. Buka YouTube, Pak Haji. Atau di media sosial. Kata Pak Haji Danto, semalam saya bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, puasa akan datang, Ramadan akan datang pada hari Selasa. Nah, ini tidak boleh dan tidak bisa dijadikan sebagai sandaran, ya. Jadi bukannya kita tidak percaya dengan mimpi ketemu Nabi. Mimpi bertemu Nabi itu benar. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, man ro'ani faqad ro'ani. Faqad ro'ani wa man ro'ani faqad ro'al haq. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sungguh dia benar-benar melihatku. Fa inna syaiton la yatamassalu bi. Karena sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai diriku. Memang betul ketika seseorang bermimpi melihat Nabi, pasti itu Nabi. Cuman pertanyaannya adalah, betul setan tidak bisa menyerupai Nabi, tapi setan bisa bisa mengaku-ngaku sebagai Nabi. Bisa saja setan muncul di dalam mimpi seseorang dengan menggunakan pakaian serba putih, imamah putih, jubah putih, pakai tongkat, janggut tebal. Kemudian mengaku-ngaku di mimpi seseorang, aku adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa nggak Pak seperti itu? Bisa. Betul, setan tidak bisa menyerupai Nabi, tapi setan bisa mengaku-ngaku sebagai Nabi. Dan orang awam yang tidak pernah mempelajari ciri-ciri fisik Nabi, tidak pernah belajar kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, tidak pernah belajar kitab Muhammad Insanun Kamil, tidak pernah mempelajari tentang Nabi, maka bisa jadi tertipu dan terpedaya oleh setan yang mengaku sebagai Nabi. Setan datang di mimpi seseorang, ngaku sebagai Nabi, akhirnya dia percaya dengan pengakuan setan. Maka khawatir Pak, ya. Maka khawatir
kalau ada orang yang tidak pernah mempelajari Nabi, tidak tahu akhlaknya, tidak tahu ciri-ciri fisik Nabi, bagaimana parasnya, dia akan tertipu dengan mimpi-mimpi semacam itu. Ya. Nah, maka untuk mengkonfirmasi, mengetahui apakah itu benar-benar Nabi atau bukan, maka sebelum kita bermimpi dengan Nabi, kita harus terlebih dahulu mempelajari tentang Nabi, agar kita tidak tertipu oleh setan. Dulu di Jawa ada satu jamaah sholawat namanya sholawat Ahmadiyah. Jadi begitu jamaah sholawat Ahmadiyah mulai membaca sholawat tersebut, mereka langsung menangis. Kenapa mereka menangis? Karena mereka mengaku ketika membaca sholawat itu mereka melihat Nabi Muhammad SAW turun dari langit dengan memakai pakaian serba putih. Akhirnya Kiai Maksum penasaran, masa benar baca sholawat langsung bisa ngelihat Nabi? Akhirnya Kiai Maksum masuk jamaah sholawat itu. Dan ketika jamaah sholawat mulai membaca sholawat itu, betul saja Pak, mereka langsung melihat ada sosok putih turun dari langit. Imamah putih, jubah putih, janggut lebat, rupanya sangat tampan. Sehingga jamaah ketika itu langsung menangis. Kiai Maksum ketika melihat itu, beliau bukan nangis. Beliau langsung berdiri dan mengatakan, hehehe, Fulan sini, turun, turun, siapa ente? Ini sosok putih yang baru turun dari langit Pak, diomelin sama Kiai Maksum, jiper, langsung turun, Pak Kiai, cina. Siapa kamu? Aku adalah jin dari Suriah yang bernama Muhammad. Kenapa engkau datang ke sini? Ya saya dipanggil-panggil sama mereka Kiai, ya saya datang aja. Mulai sekarang ente jangan datang lagi kemari, kesian orang awam, ya, nganggep ente sebagai Nabi Muhammad, pulang. Akhirnya Pak, itu jamaah yang sedari dulu kalau sholawat nangis, bengong, ngelihat sosok putih yang dianggap Nabi Muhammad diomel-omelin sama Kiai Maksum. Lah, berarti selama ini kita dieprank, kita dikerjain sama jin dari Suriah. Dibubarin jamaah sholawat itu. Nah jadi seperti itu, hal-hal seperti itu, hal-hal yang gaib, yang metafisis itu tidak bisa dibuktikan Pak. Ya, makanya banyak orang yang terpedaya dan tertipu dengan hal-hal semacam itu. Ya. Maka nggak bisa kalau ada orang bilang, kemarin saya mimpi ketemu Nabi, kata Nabi hari ini puasa, kata Nabi besok lebaran. Wah, ini tidak bisa dipercaya Pak ya. Terlebih orang yang berbicara itu di depan umum, lewat media sosial. Orang yang mengaku-ngaku ketemu Nabi, ini bisa dipastikan bahwasanya dia bohong. Kenapa? Karena orang yang benar-benar bermimpi bertemu Nabi, pasti dia akan menyembunyikannya. Tidak akan pernah bercerita kepada siapapun. Ini sama seperti orang yang menemukan mutiara yang harganya miliaran. Bapak nemu mutiara, harganya miliaran. Kira-kira Pak, bakal diekspos, bakal dikasih tahu orang atau enggak? Enggak, pasti kita umpetin Pak. Karena kalau sampai kita kasih tahu kepada banyak orang, apalagi di media sosial, pasti banyak orang yang punya niat jahat. Isukan ku aing ngerampok imah na ye, ku aing paehan, ameh menang mutiara miliaran, betul. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu yang berharga, pasti kita sembunyikan. Begitu pula ketika seseorang bermimpi melihat baginda Nabi besar Muhammad, pasti dia akan menyembunyikan serapat-rapatnya, tidak akan pernah menceritakan kepada siapapun. Betul nggak Pak? Jadi orang yang suka ngaku-ngaku secara psikologi, ini tanda dia tukang bohong. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan validasi dari orang.
ingin mendapatkan pengakuan, ya. Sementara orang yang sudah benar-benar memiliki, maka tidak akan butuh pengakuan, tidak akan butuh validasi dari orang, ya. Nah, maka dengan cara seperti itu tidak bisa menetapkan awal Ramadan, menetapkan kapan Lebaran, ya. Itu yang pertama, Pak, terkait mimpi, ya. Tidak bisa dijadikan sumber sebagai penetapan awal Ramadan dan penetapan Idul Fitri. Atau yang kedua lewat ilham. Tahu ilham, Pak? Ilham itu bisikan Tuhan. Allah langsung memberikan satu informasi, satu ilmu kepada hambanya secara langsung. Itu namanya ilham. Ada seseorang yang mengatakan saya mendapatkan ilham dari Allah bahwasanya puasa besok. Atau Lebaran di hari sekian, di tanggal sekian. Apakah bisa dipercaya? Tidak bisa, Pak. Ya. Karena di dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa ilham itu terkadang berasal dari Allah, terkadang berasal dari malaikat, terkadang berasal dari setan, terkadang berasal dari hawa nafsu. Wa inna syayatina layuhuna ila auliyaihim. Terkadang setan memberikan ilham kepada seseorang, ya. Matuwas wisubihi nafsa. Terkadang nafsu pun memberikan ilham kepada seseorang. Jadi ilham itu sumbernya nggak jelas. Maka ketidakjelasan, keambiguan sumber ini menyebabkan ilham tidak punya otoritas, tidak bisa dijadikan sebagai pegangan hukum. Jadi jangan percaya, Pak. Kalau besok ada berita, misalkan ada orang mengatakan, oh saya ditelepon sama malaikat besok Ramadan, lah nggak bisa. Atau berita-berita di tahun yang lalu, saya di video call sama Allah. Dengar beritanya nggak, Pak? Orang yang ngaku di video call sama Allah, katanya Lebaran hari Jumat. Nah itu hari Jumat seminggu sebelum kita Lebaran, dia udah Lebaran duluan. Betul ya? Mana jamaahnya banyak lagi. Itu satu kampung sampai ikut sholat Idul Fitri. Akhirnya masuk berita, diwawancara, Ustadz, kenapa Ustadz ngadain Idul Fitri hari ini? Kan pemerintah masih seminggu lagi Idul Fitrinya. Dia bilang saya sudah video callan sama Allah. Waduh. Ya Allah. Jadi jangan suka percaya dengan orang-orang aneh seperti itu, Pak. Terkadang masyarakat kita itu gampang percaya, SDM-nya rendah. Di kita itu di Indonesia, di negara Konoha, kan negara Konoha ini namanya. Jualan apapun pasti laku. Bapak ngaku jadi nabi palsu, pasti ada pengikutnya, Pak. Pak Haji Danto misalkan ngaku jadi nabi, nabi yang ke-26. Pasti ada pengikutnya, Pak. Ya, di Indonesia jualan apa aja, sengawur apapun aliran, sesesat apapun kelompok, pasti ada pengikutnya. Betul nggak, Pak? Ya, Nabi Danto jadi Nabi ke-26. Ya Allah. Ya, maka ini harus ada edukasi, harus ada pencerdasan kepada warga rakyat Indonesia. Jangan gampang percaya dengan orang yang mengaku-ngaku sesumbar-sumbar dengan mimpi, sesumbar-sumbar dapat ilham, sesumbar-sumber di SMS, di WA, video callan sama Allah. Ini ngawur, Pak. Hati-hati, ya. Nah, jadi kita kembali bahwa metode untuk mengetahui awal puasa dan Idul Fitri hanya dua, yaitu ru'yatul hilal dan apa? Dan hisab. Ya, adapun mimpi, ilham, kasyaf itu nggak berlaku. Bukannya kita tidak percaya kepada ilham, kita percaya bahwa Allah memberikan ilham kepada hamba-hamba pilihannya. Ya.
Cuman ketika ilham itu dijadikan sumber penetapan hukum, ini yang harus dinafikan, tidak boleh dipercaya. Lihat di dalam kitab Al-Wajiz fi Usulil Fiqhil Islami yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Hasan Hitu, seorang ulama besar dari Suriah yang sekarang punya lembaga pendidikan di Cianjur. Jadi beliau punya stai Imam Syafi'i, sekolah tinggi agama Islam Imam Syafi'i di Cianjur, tepatnya di desa Sarongge. Ya, teman-teman saya banyak di sana, baik yang belajar sebagai mahasiswa atau sebagai santri. Nah, itu didirikan oleh Profesor Dr. Muhammad Hasan Hitu, orang Suriah, ulama besar. Sekarang orangnya masih hidup, umurnya 80 tahunan. Ya, beliau itu sekarang kegiatannya ngajar di Indonesia, di Singapura, di Jerman. Ini ulama dunia, Pak. Nah, saya punya kitabnya Al-Wajiz fi Usulil Fiqhil Islami, karangan beliau. Ada satu bab beliau menulis Al-Adillah Al-Mardudah, dalil-dalil yang tertolak. Salah satunya adalah ilham. Ya. Jadi yang namanya ilham itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber penetapan hukum. Adapun sebagai petunjuk-petunjuk pribadi itu bisa, itu boleh, kata Syekh Muhammad Hasan itu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham kepada seseorang. Kalau orangnya orang soleh, berarti ilham yang bagus sebagai petunjuk, dan itu pun berlaku untuk dirinya sendiri. Nggak boleh ilham itu disebar-sebar kepada orang lain, bahkan diberlakukan sebagai hukum bagi masyarakat secara umum. Ya, beliau mengatakan la nunkir, kami tidak mengingkari adanya ilham, tapi yang kami ingkari adalah jika ilham dijadikan sebagai sumber hukum. Nah, jadi seperti itu, Pak, ya. Jadi yang namanya ilham, kasyaf dan lain sebagainya, mimpi bertemu Rasul, itu betul adanya. Tapi karena ini tidak bisa diverifikasi secara empiris, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, maka ini tidak bisa dijadikan sebagai sumber dalam menetapkan hukum. Termasuk dalam konteks ini adalah tidak bisa dijadikan sebagai sumber untuk menetapkan awal Ramadan dan menetapkan hari raya Idul Fitri. Berarti untuk menetapkan awal Ramadan dan Idul Fitri metodenya ada berapa, Pak? Pertama, ru'yatul hilal, melihat hilal. Yang kedua, hisab dengan cara menghitung. Nah, itulah metode yang dipakai oleh pemerintah, dipakai oleh NU, dipakai oleh Muhammadiyah dan lembaga-lembaga formal yang lainnya. Jadi pesan saya nanti, Pak, kalau ada yang aneh-aneh di berita yang aneh-aneh, Lebaran seminggu lebih cepat dari pemerintah, ya, ada yang puasanya cuma seminggu misalkan, ada yang aneh-aneh lah, jangan dipercaya dan jangan diikuti. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat jadi tabungan kita di akhirat.